Teman-teman, di video hari ini saya akan membahas beberapa poin penting. Mulai dari market kita IHSG sebentar lagi akan all time high nih. Kira-kira strategi apa yang bisa kita lakukan supaya kita bisa mendapatkan cuan? Dan selanjutnya, kita akan melihat ada mekanisme di dalam Indonesia yang mendekati judi tetapi legal. Nah, kalau ada yang penasaran, pastikan menonton video ini sampai selesai. Dan poin yang ketiga, teman-teman, dari jatuhnya Japanese yen, kita ada belajar beberapa poin dari monetary system yang bisa kita manfaatkan demi kepentingan kita. Dan yang terakhir, akan saya bahas ada sebuah fenomena di dalam pasar modal, bahkan skala global, terus terjadi, tetapi ini sebenarnya cukup aneh. Nah, kira-kira kalau ada yang tahu jawabannya, nanti teman-teman bisa tulis di kolom komentar di bawah. Yuk kita mulai video hari ini. Teman-teman, sebentar lagi IHSG ini akan all time high ya. Nah, bagaimana nih kondisi porto teman-teman? Semoga mirip seperti AJ Invest ya yang sudah mulai mendapatkan cuan dari short rally di IHSG. Nah, pada saat video ini dibuat, IHSG sudah mencapai 7.300-an. Mirip dengan prediksi dari video minggu lalu saya, yang dimana saya menjelaskan kenapa sebentar lagi IHSG akan menjadi euforia. Yang salah satunya karena The Fed akan menurunkan suku bunga. Nah, jadi teman-teman, strategi kita seperti apa nih? Dan ekspektasi kita sampai nanti akhir tahun seperti apa? Kemungkinan besar IHSG kita akan terus rally, walaupun beberapa kali akan mengalami konsolidasi atau retracement, tetapi overall akan terus-terusan rally. Kenapa? Karena ekspektasinya adalah suku bunga US akan segera turun. Dan kalau lebih baik lagi kondisinya, The Fed bisa menurunkan 2 kali suku bunga di tahun ini. Dan kalau itu terjadi, rupiah itu akan menguat. Dan kalau rupiah menguat, teman-teman pasti IHSG akan ikutan euforia. Nah, buat teman-teman yang sudah setia mengikuti video AJ Invest, di video kali ini saya akan sharing ada satu sektor nih di IHSG yang menarik untuk dibeli, teman-teman. Karena secara valuasi masih murah dan dalam 1 tahun ke depan mungkin akan mendapatkan sentimen positif dari penurunan suku bunga, yaitu adalah sektor properti. Nah, kira-kira ada saham apa nih di sektor properti yang menarik untuk dibeli? Jadi, teman-teman bisa perhatikan seperti BSDE, SMRA, CTRA, Pewon. Dan keempat saham ini secara valuasi tergolong masih reasonable untuk teman-teman spekulasi. Nah, saya tidak akan bahas terlalu detail di harga berapa teman-teman boleh beli, target TP dan lain-lain, karena itu akan saya lakukan di grup premium AJ Invest. Tapi teman-teman, untuk sektor properti ini, jika teman-teman masih belum punya sama sekali, make sure teman-teman bisa analisa secara detail ya, karena bisa saja teman-teman cuan yang besar di dalam sektor properti ini dalam 1 tahun ke depan. Dan buat teman-teman yang kepingin serius nih, lebih banyak belajar tentang trading saham ataupun berinvestasi, bisa mempertimbangkan untuk join grup AJ Invest ya. Saya akan cantumkan linknya ada di bawah. Kita masuk ke poin selanjutnya teman-teman, yaitu ada sebuah mekanisme di pasar modal kita nih, yang saya lihat ini mendekati judi, tetapi ini legal. Nah, teman-teman harus tahu kondisi kita di Indonesia ini memang cukup parah ya dari segi judi online. Dari nilai transaksi yang terus-terusan naik, bahkan sampai sudah banyak situs-situs website judol itu ditutup. Tapi teman-teman setelah ditutup justru malah bertumbuh semakin banyak nih judi website online yang nggak jelas, dan terus banyak sekali orang-orang yang melakukan hal itu. Dan itu ilegal ya teman-teman. Kalau sampai teman-teman itu ketahuan melakukan judi online, mungkin lagi di restoran atau di mana, itu teman-teman bisa ditangkap karena memang ilegal melakukan judi di Indonesia. Dan teman-teman itu hampir dipastikan kalah kalau melakukan judi online. Nah, lalu ada mekanisme apa nih yang mirip seperti judi tetapi legal? Yaitu teman-teman bisa berspekulasi di saham FCA yang ada di IHSG. Nah, maksudnya apa nih teman-teman? Nah, khususnya buat para penonton nih yang nakal ya, sering coba-coba berjudi di luar atau bahkan sudah sampai kecanduan, daripada teman-teman melakukan hal-hal ilegal, mending teman-teman berspekulasi di bursa, dan itu semua legal, ada aturannya. Jadi baru-baru ini teman-teman ada sebuah saham yang kodenya adalah TOPS. Itu harganya ada di 1 teman-teman. Dan diberitakan bahwa perusahaannya itu berencana untuk buyback. Nah, teman-teman harus tahu ini kan kondisi sahamnya sudah mentok di bawah. Angka 1 itu sudah paling rendah. Jadi sebuah saham support terkuatnya
di FCA itu adalah angka 1. Nah, sekarang kalau teman-teman yang suka nih jiwa berspekulasinya, anggap deh teman-teman berspekulasi di saham TOPS ya, angka 1 ini. Kalau teman-teman taruh uang 10 juta contoh, worst case-nya apa teman-teman? Ya teman-teman 10 jutanya hilang. Kenapa hilang? Karena uangnya nggak bisa ditarik, nyangkut kan. Sahamnya tertidur di angka 1. Tapi best case scenario-nya apa? Kemungkinan terbaik. Kalau saham ini naik ke 2, ke 3, atau bahkan ke 10, teman-teman bisa mendapatkan bagger. Kalau ke 10, teman-teman uangnya 10 juta jadi 100 juta. Dan ini legal teman-teman, full call auction di dalam bursa. Jadi kalau teman-teman yang suka habiskan uang di tempat-tempat judi yang ilegal, apalagi judi-judi online yang kemungkinan besar hampir dipastikan kalah, mendingan kan teman-teman spekulasi di saham-saham FCA yang ada di bursa yang harganya 1. Ya kan, walaupun memang resikonya sama, uang teman-teman taruh ya bisa hilang, nggak keluar semua. Tapi rewardnya itu bisa berbanding lebih besar daripada resikonya. Jadi hilang 10 juta bisa dapat 50 juta. Ini berspekulasi ya. Saya bikin video ini khusus buat para penonton yang jiwa judinya itu ibaratnya sudah coba disuppress atau sudah ditekan berusaha, tapi terus-terusan berkeliaran dan akhirnya tenggelam lagi di dalam judi online. Nah, saya lihat kondisi judi online ini semakin parah di luar sana. Dan sayang sekali ya teman-teman itu dimakan uangnya di bandar judi. Nah, mending teman-teman daripada memang udah siap habisin uang ini buat adrenalin, berspekulasi saja di dalam bursa. Dan itu legal. Tidak ada yang melarang teman-teman untuk beli saham di angka 1. Dan kalau teman-teman naik sahamnya menjadi 10, uang teman-teman udah jadi kali 10. Oke, kira-kira seperti itu ya mekanisme yang ingin saya sharingkan. Kita lanjut teman-teman, poin yang ketiga. Yaitu adalah pembelajaran apa nih yang bisa kita petik dari jatuhnya Japanese yen. Teman-teman perlu tahu pada saat tahun 2020 Japanese yen dibanding dengan IDR itu JPY ada di angka 140. Nah, pada saat video ini dibuat JPY IDR itu sudah mendekati 100. Bayangkan teman-teman punya currency drop sebesar 40%. Kan itu ngeri sekali ya. Kalau dari kacamata currency loh teman-teman. Sekarang apa nih pembelajaran yang bisa kita petik? Kita harus tahu dulu penyebabnya kenapa JPY, Japanese Yen ini bisa runtuh terhadap segala mata uang. Coba nih teman-teman lihat terhadap USD. Itu sudah parah sekali ya, dari yang 108-an menjadi 160 lebih. Itu Japanese Yen sudah melemah seberapa parah terhadap USD. Nah, salah satu penyebabnya yaitu adalah teman-teman harus tahu kebijakan monetary system di Japanese atau di Jepang. Yaitu adalah suku bunga mereka itu terlalu rendah. Jadi artinya teman-teman, kalau teman-teman mau pinjam uang di Jepang, itu bunganya kecil sekali. Nah, inilah monetary system yang bisa kita manfaatkan. Maksudnya apa nih teman-teman? Jadi kebayang nggak kalau teman-teman itu pinjam uang di Jepang dengan value yang besar? Bunganya kan kecil, paling sekitar 1% lebih. Nah, dengan Japanese yang sudah teman-teman pinjam, itu teman-teman convert menjadi US dollar. Nah, sekarang kalau sudah berubah jadi US dollar, teman-teman gunakan untuk beli obligasi mereka. Teman-teman kan lihat, yield obligasi di Amerika itu berapa persen? 4-5%. Kan gede sekali. Jadi teman-teman cuma perlu bayar bunga 1% lebih di Jepang, teman-teman bisa dapat return 4-5%. Dan itu modal dari pinjam doang. Nah, itulah yang terjadi teman-teman. Big money itu juga pintar. Mereka melakukan hal yang sama. Nah, mereka itu pinjam uang banyak-banyak di Jepang. Nggak takut karena bunganya kecil. Lalu pindah beli US dollar. Dan akhirnya beli obligasi dan lain-lain. Yieldnya tinggi. Dan dari situ mereka cuma pindahin uang. Mereka bisa semakin kaya. Nah, di video ini ingin menyadari kita semua teman-teman. Uang kita itu nggak boleh cuma di satu tempat. Kalau teman-teman terus-terusan males ya parkirnya di tabungan, itu gimana teman-teman bisa jadi orang kaya? Karena orang kaya semua, apalagi fund-fund manager di Amerika itu pinter-pinter semua. Uangnya tuh nggak pernah tidur, selalu bergerak dari negara A, B, C, D. Semuanya bergantung dengan kondisi ekonomi makro global. Mereka manfaatkan kesempatan itu. Jadi teman-teman, sekarang kalau teman-teman aja pinjam uang di Jepang, convert menjadi rupiah, lalu teman-teman belikan obligasi, itu kan teman-teman sudah mendapatkan profit. Karena bunga obligasi kita itu cukup besar, ada 6% atau bahkan 7%, sedangkan teman-teman perlu bayar biaya di Jepang cuma 1% lebih. Jadi teman-teman, kalau yang kepingin berspekulasi untuk membeli Jepang,
dalam waktu dekat ini timing yang mungkin cukup tepat ya. Kenapa? The Fed ini dalam waktu dekat sudah mau turunin suku bunga dan Jepang kelihatannya antara akan mempertahankan atau justru mereka akan naikin suku bunga. Artinya sebentar lagi yang tadinya uang pindah ke US pelan-pelan akan mungkin kembali ke Jepang karena yield yang didapatkan di US ya akan turun. Tetapi teman-teman ini butuh waktu ya, bukan 1-2 bulan melainkan 1-2 tahun ke depan karena The Fed tidak mungkin hanya dalam hitungan sekejap turunin suku bunga terlalu cepat. Jadi butuh proses uang ini berpindah. Dan jika teman-teman ingin berfoya-foya ibaratnya di Jepang, inilah waktu yang tepat karena Japanese yen sekarang sangat-sangat murah. Oke, sekarang kita lanjut ya teman-teman di poin terakhir. Dan buat teman-teman yang tahu jawabannya bisa share di kolom komentar di bawah. Jadi teman-teman, kita tahu ya secara monetary policy, jika suku bunga itu diturunkan, maka uang dari money market akan berpindah ke aset yang lebih beresiko. Jadi yang awalnya di deposito akan mulai masuk nih antara ke obligasi ataupun masuk ke dalam saham. Tapi teman-teman, coba kita trace back ke tahun 2000 nih ya. Setelah tahun 2000, apa sih yang terjadi? Setiap kali The Fed menurunkan suku bunga, teman-teman bisa perhatikan. Nah, jadi teman-teman, pada saat tahun 2001, di mana The Fed sedang proses penurunan suku bunga, market terjadi crash ya. Pada saat itu adalah .com bubble. Lalu kita masuk ke tahun 2008 teman-teman, di mana market kembali crash lagi dan itu terjadi pada saat pertengahan suku bunga turun dan ini sudah kedua kalinya ya. Dan yang ketiga teman-teman, kalau teman-teman perhatikan di tahun 2020 itu juga pada saat The Fed menurunkan atau memangkas suku bunga, terjadilah COVID dan market kembali crash. Kalau orang bilang terjadi sekali itu kebetulan. Kalau kedua, nah itu perlu fokus yang lebih serius untuk mendalami. Tapi kalau ketiga, nah ini udah menjadi sebuah pattern. Nah sekarang teman-teman, kita memasuki era The Fed akan menurunkan suku bunga. Jadi logikanya harusnya kan uang dari money market masuk ke dalam pasar modal ataupun ke obligasi. Nah tetapi pertanyaan saya, kenapa market justru malah crash di tahun 2000? Ya sekitar 2001 .com bubble dan di 2008 housing market crash, di tahun 2020 COVID crash. Dan teman-teman di 1-2 tahun terakhir masih ingat ya banyak analis bahkan Michael Burry mengatakan bahwa kita sedang mengalami the mother of all bubble. Artinya ini bubble dari segala sesuatu ini sudah inflate terlalu besar dan at any time sekali burst bisa ambiar begitu dalam. Dan apakah nih jangan-jangan bubble ini akan pecah pada saat The Fed nanti proses penurunan suku bunga. Nah, menurut teman-teman, apakah akan terjadi? Dan kenapa bisa seperti itu penyebabnya? Karena secara hukum monetary, itu tidak make sense atau counterintuitif ya. Karena big money itu justru masuk ke high risk asset, yaitu obligasi ataupun ke dalam saham. Kenapa justru saham crash pada saat proses itu terjadi? Nah, kalau ada yang tahu jawabannya, teman-teman bisa share di kolom komentar di bawah. Tapi kalau teman-teman kepingin diskusi nih lebih lanjut dengan AJ Invest, teman-teman bisa ikutan ya. AJ Invest Smart Room setiap hari Minggu jam 8 malam itu kita selalu adakan live discussion dan saya akan cantumkan linknya di kolom komentar di bawah karena it's free for everyone. Oke teman-teman, semoga video ini sangat bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Ada banyak poin atau pembelajaran yang bisa teman-teman dapatkan dari menonton video ini. Dan pastikan teman-teman bisa share juga video ini ke keluarga atau ke teman-teman lainnya supaya mereka juga semakin paham tentang cara kerja ekonomi. Oke teman-teman, sampai di sini video hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. I'll see you again next time. Bye-bye.